Ya, oke. Untuk topik kita pada pagi hari ini, we will discuss about TPM ASPD Sleman tahun pelajaran 2020-2021 ya. Jadi yang menyelenggarakan TPM kan tidak hanya Kota Jogja saja ya, tapi seluruh kabupaten juga melaksanakan TPM masing-masing. Nah, kenapa Miss Yus mengambil soal dari Sleman? Karena ya kita ini aja ya, namanya juga ikhtiar ya. Jadi semua soal dari berbagai macam daerah kita bahas saja agar kamu makin paham ya, makin paham materi-materi, soal-soal dan juga teks-teks dalam bahasa Inggris. Oke, we start. Ya. Oke, nah ini nih. Terbaca ya, semoga ya. Pertama yang kamu lakukan, tolong jangan terburu nafsu untuk mengerjakan soalnya dulu ya. Tolong pahami dulu teksnya. Walaupun kamu tidak 100% memahami, paling tidak kamu ada satu dua kata yang pastinya sudah kamu bisa prediksi gitu kan. Coba, hi buddy, kamu lihat dari atas nih. Hi buddy itu kan berarti sapaan untuk sesama teman gitu kan. Ini kalau kita dalam bahasa Indonesia tuh hi bro gitu. Bro ya atau koncoku nah gitu kan. Hi buddy. How amazing. Nah, how amazing itu kan kamu tuh nggak mengagumkan banget deh. Kamu mengagumkan deh. You graduated. Graduated apa coba? Gilang. Di sini ya ada Apa? gambar. Graduated apa? Graduated. Apa namanya? Lulus. Lulus, kamu lulus atau kamu sudah Wisuda. kamu sudah di wisuda. Nah kan, I totally knew, I totally itu berarti dia benar-benar tahu bahwa kamu tuh akan lulus atau kamu akan wisuda. I'm so happy for you. Aku bahagia deh buat kamu kan. A virtual graduation is still a graduation. Nah, walaupun wisudanya itu virtual, tapi itu masih disebut graduation juga. Nah, sudah jelas toh, kamu udah tahu teksnya, baru kamu berpindah ke soalnya. Tapi sebentar, jenis teksnya apa? Coba kalau kayak gini. Singkat, kemudian ada ucapannya di situ. Nama teksnya apa coba? Astiti. Ingat nggak? Wih, gimana yang di Nah itu makanya Gilang. Oke, Gilang mungkin tahu Lang, ini jenis teksnya apa? Ada ucapannya, kemudian ada pengirimnya. Jenis teksnya apa? Kong? Congratulations. Iya benar, congratulation card. Nah, congratulation card ini salah satu dari greeting card atau kartu ucapan. Good job ya, Gilang. Nah, sekarang kamu sudah tahu jenis teksnya, baru kamu bacalah soalnya. What is the writer intention? Nah, intention ini adalah persamaan dari purpose. Berarti yang ditanyakan di soal nomor 1 ini berarti tujuannya. Kenapa sih kok si penulis ini tuh menulis kartu ini? Buat apa coba Gilang? Aku yang B. Kamu kemarin yang B ya, coba. Yang B, to give support, untuk memberikan dukungan kepada siswa yang baru saja di wisuda untuk mendapatkan pekerjaan. Tadi di teks Salah, disebutkan, Ding. nah nggak apa-apa. Yang kamu jawab itu harus Yang D sesuai bukan. dengan teksnya. Nah, benar banget. Betul seperti itu. Jadi kan kalau kamu sudah baca teksnya mudah kan kamu untuk apa? Menjawab pertanyaannya. Namanya juga congratulation card ya, berarti kan to congratulate. Oh sudah benar congratulate-nya. Benar nggak untuk
kata pendukungnya. Someone in having graduation. Oh iya Miss, dari tadi yang dibahas wisuda-wisuda. Oh ya benar Miss. Berarti nomor 1 delta. Nice Gilang, sorry. And then next ya, the sender and recipient, sender itu berarti pengirimnya. Recipient itu berarti penerimanya. Nah, probably itu maybe. Nah, mungkin mereka tuh apa coba? Apa jawabanmu Gilang? Apa? Nomor 2 jawabanmu apa? Nomor 2. Nah, Yang D bukan? nah, kok kamu tahu mereka itu best friends? Berarti akan jawab. Tadi sudah Misus jelaskan bahwa di sini ada tulisannya Hai Hai, buddy. bro. Nah, kalau bro, buddy itu kan untuk orang yang sudah deket banget gitu loh. Jadi hey bro, hey sis. Nah, itu kan kayak orang yang udah deket. Nah, jelas bahwa mereka itu best friends. Oke. Nah, soal-soal seperti ini ya, kamu harus benar gitu kan. Jadi nilainya pasti bakal naik ya. Tetap semangat. Nah, ini udah mulai panjang. Jelas. Berarti coba. Jangan adius, Miss. Oke, adius coba adius. Adius. Baiklah, ini Misus akan bacakan. Ya, oke. Nanti Misus akan bacakan, kamu tebak ya jenis teksnya apa ya. Di antara beberapa mainanku di rumah, mainan favoritnya Ami adalah teddy bear yang dipanggilnya Tickly. Nah, yang lainnya disimpan di lemari khusus yang terbuat dari kaca. Dan teddy bear itu sudah ada sejak dia masih bayi. Nah, grandparents tuh eyangnya itu memberikannya pada saat ulang tahunnya yang pertama. Sampai sekarang dia itu masih nempel aja sama teddy bear-nya ini. Kemanapun dia pergi, beruang teddy-nya ini selalu ada di lengannya. Tickly itu adalah seorang sih. Seorang beruang teddy biasa yang lucu. Warnanya coklat, kemudian ukurannya itu medium dan benar-benar lembut gitu kan. Dia suka mainan ini lebih dari mainannya yang lain karena teddy bear-nya ini membuat dia itu merasa aman dan juga nyaman. Oke. Kemudian dia itu memainkan Tickly setiap hari dan dia itu tidak pernah terpisahkan. Nah kan, kemanapun dia pergi, Tickly datang bersamanya. Tickly menemaninya pada saat hari pertamanya dia itu di TK dan sampai beberapa saat kemudian. Dan pada saat hari pertamanya di sekolah. Dia benar-benar takut ya dengan acara yang saat dia TK tadi itu. Tetapi dengan Tickly di sampingnya, dia lebih mudah untuk menghadapi ketakutannya. Wow. Up to now, berarti sampai sekarang, Tickly itu selalu tidur di dekatnya. Di mana? Di tempat tidurnya setiap malam. Dan Tickly menenangkannya walaupun mainannya itu sudah agak membosankan dan juga kotor ya sampai karena ya sudah bertahun-tahun gitu kan. Dan itu benar-benar true friend atau teman sebenarnya untuk si Ami. Mereka tidak pernah
terpisahkan. Oke, seperti yang tadi sudah Miss Yus jelaskan ya, bahwa dari awal sampai akhir yang dibahas tuh tikli, 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 tikli aja. Dari paragraf pertama deh. Itu ide pokoknya tentang apa? Pengenalannya dulu ya. Apa Yang sih C. itu? Belum. Kemudian yang kedua itu bahwa Tickly is a cute regular teddy bear. Oh, berarti ini adalah bentuk fisik ya dari Tickly. Nah, kemudian yang paragraf ketiga itu tadi menceritakan tentang apa ya, kedekatan Tickly dengan si Amy ini. Oke. Kemudian paragraf terakhir itu juga masih menceritakan tentang kedekatannya Tickly dengan si penulis itu ya. Dan alasan kenapa mereka itu kok tidak bisa terpisahkan. Nah, jika kamu sudah mengerti teks ini, nanti Gilang tadi gampang banget untuk jawabnya. Cace-cace tadi itu bisa dia karena sudah membaca teksnya. Tapi pertanyaan Misius yang pertama kepada Adius, jenis teksnya apa Adius? Describe bukan, Miss? Describe itu adalah tujuannya Adius. Ini adalah namanya descriptive text. Jadi menggambarkan sesuatu atau seseorang secara khusus ya kan. Lah yang punya Tickly ini kan cuma si Amy gitu. Jadi yang digambarkan di sini ya tentang si Tickly itu tadi. Nah, kamu sudah tahu jenis teksnya? Mari kita lanjutkan ke soalnya. Oke. Nah, sekarang kamu sudah membacanya. What does the text tells us about? Baru kamu bisa menjawab nih. Teksnya ini tentang apa tadi? Coba. Yang C bukan, Miss. A bear named Tickly. Seekor beruang. Ini beda loh ya. Coba. Seekor beruang bernama Tickly. Kalau yang C ini kok seolah-olah beruangnya ini hidup ya. Padahal tadi kan boneka ini. Coba kalau yang C masih kurang tepat ya Gilang coba. Yang D jadi. Nah iya lebih ke si beruang, si teddy bear tadi, tapi yang berupa mainan dan merupakan favoritnya si penulis. Penulisnya siapa? Amy tadi. Nah, baru ketemu. Begitu Gilang. Jos kamu luar biasa ya. Kemudian yang nomor 4 nih. How is the teddy bear now? Nah, tadi udah disebutin di paragraf terakhir tadi kan. Ini ada di paragraf terakhir. Paragraf keempat ya. Kondisi si Teddy tadi sekarang tadi kayak apa coba? Coba. Bit dull and dirty with the time passes. Ya jelas. Kan coba deh kita cek lagi. Nah, mana. Nah, it cover is a bit. Nah, ini ya. Tuh, it's a bit dull and dirty during due to the time passes. Nah, itulah gunanya kamu membaca dulu ya. Semua jawabannya itu ada di teks kalau bahasa Inggris, ya kan? Jadi lebih mudah untuk dipelajari. Nah, kemudian nomor 5 nih. Based on the text, we know that. Nah, kalau kamu ketemu soal-soal seperti ini nama SKL-nya adalah informasi tersirat ya. Karena tersirat, ya kan, berarti kamu harus mengartikan satu persatu ya, atau mengerti maknanya satu persatu, baru kamu cocokkan dengan makna yang ada di teks tadi. Coba kira-kira jawaban kamu apa? Oke, Adius. Coba yang nomor 5. C bukan, Miss. Oke, kita cek jawabannya Adius.
beruang teddy-nya Ami ditempatkan di lemari kaca. Apakah benar tadi? Yang ditempatkan di lemari kaca. Nah, ini ya di paragraf 1. Others. Others itu maksudnya adalah mainan-mainan yang lain gitu. Nah, ini kenapa sih kok Miss tuh pakai warna-warni kayak gini? Karena ini memudahkan kamu untuk membaca teks ya. Menemukan petunjuk-petunjuk yang ada di teks itu lebih mudah. Nah, memang harus di-print kemudian kamu sediakan tuh ya kan pewarna. Others di sini, others-nya itu berarti selain teddy bear-nya Adius. Berarti yang nomor 5C masih kurang tepat. Coba ada yang punya jawaban lain? D. Oke, D. Tadi siapa yang jawab D ya? Adis juga. Deka, suaranya mana Deka? Coba nomor 5, Delta. Delta apa Bravo? Delta. Delta, oke. Ami menyayangi teddy bear-nya karena teddy bear-nya menyelamatkan hidupnya. Hello, teddy bear-nya itu adalah benda mati saudara-saudara. Bukan menyelamatkan hidupnya, tapi menenangkan tadi kalau di teks itu. Menenangkan ya, menenangkan. It makes her comfortable. Nah, tuh berarti yang D masih kurang tepat. Yuk, sekarang antara A sama B, ayo. Yang B bukan. Yang B bukan, coba Malika ya. Ada beberapa mainan yang tidak pernah digunakan. Nah, ini baru. Mainan-mainannya si Emi yang tidak digunakan tadi, nyambung ini. Diletakkan di cupboard-nya. Nah, benar sekali. Baru kita dapat yang nomor 5 adalah Bravo. Oke. Baiklah, kita lanjut ya. Intinya kalau kalian semangat seperti ini ya, kamu kasih feedback ke Miss Yus. Ini Miss enggak, ini bukan Miss jawabannya. Wah, Miss Yus bakal seneng banget ya. Oke, kita sekarang lanjutkan. Kamu dengarkan dulu ya. Ini ceritanya agak gimana ya? Mencengangkan deh. Coba deh kita baca ya. Aku sedang mengendarai mobil baruku di utara kotaku ketika aku itu mengalami kecelakaan yang buruk dan mobilku itu menabrak sebuah tiang gitu. Waduh, kok bisa ya gitu kan? Mobil baru coba. Apalagi kalau Lamborghini ditabrakin gitu kan. Nah, kenapa kok bisa nabrak? Pada saat itu aku itu tuh sedang mengendarainya terlalu cepat di sekitar kelokan tol. Waduh, lo ya wes lah. Mobilku itu tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak. Dan aku tahu bahwa waktu itu aku itu agak mengantuk ya karena pekerjaanku yang terlalu banyak. Oke, dan yang aku kerjakan semalam sebelumnya. Nah, inilah makanya kamu jangan sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Kalau belajar itu sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Jangan langsung semalam. Nanti apa? Paginya kamu ngantuk. Nah, mumpung masih ada waktu nih, masih ada 5 hari ya. Kamu bisa gunakan itu untuk mengulang lagi soal-soal yang sudah diberikan oleh semua guru ya, guru 4 mapel, oke. Luckily, untungnya aku tidak mendapatkan luka yang serius pada saat kecelakaan ini. Oke, berarti paragraf pertama itu tentang penyebab kenapa sih kok si penulis ini tuh kena kecelakaan. Oke, sekarang yang kedua nih, kita cek paragraf kedua tentang apa sih? Hari itu adalah hari yang buruk buatku, tapi merupakan keajaiban karena aku tidak ada luka ya sama sekali ya.
Aku hanya sangat sedih untuk kecerobohanku. Pada saat itu, the bonnet of my car was destroyed. Oh, bonnet itu berarti yang depan itu namanya apa sih? Depan mobil itu? Apa coba, Adius? Bumper bukan? Bumper, bumper dari mobilku itu hancur dan pintu yang kanan itu patah. Waduh, ya kamu bisa bayangin ya seberapa kerasnya tabrakannya ya. Dan aku mempunyai asuransi mobil, tetapi asuransiku level asuransiku itu tidak bisa mengcover semuanya ya, karena kecelakaan ini akan menjadi rekam jejakku. Waduh, nah ya itu karena nggak hati-hati tadi ya. Aku kemudian memanggil polisi dari apa sih telepon selulerku dan mereka sedang dalam perjalanan. Aku juga memanggil perusahaan asuransiku dan juga istriku. Dan istriku itu inginkan aku untuk pergi ke rumah sakit untuk pengecekan medis ya, dan aku pikir aku nggak apa-apa kok dan aku tidak ingin pergi ke rumah sakit. Nah, ketika aku selesai dengan polisi, urusan dengan polisi dan juga asuransiku, aku pergi ke rumah untuk beristirahat. Istriku sangat bahagia dan bersyukur karena aku ini berhasil bertahan hidup dari sebuah kecelakaan. Berarti yang nomor 3, yang paragraf ketiga, maaf, itu adalah penyelesaian ya, penyelesaian dari masalah yang tadi dihadapi oleh si pengendara mobil yang kena kecelakaan itu. Nah, kalau teks yang seperti ini nih, menceritakan dari awal sampai akhir pengalaman masa lalu seseorang, dan di sini adalah pengalaman buruknya dia kecelakaan mobil, jenis teksnya apa coba, Adius? Apa Deka bisa bantu? Risha, Astiti, Malika, Gilang, Miss kemarin Amis. apa teksnya apa nih kalau menceritakan pengalaman masa lalu? Kalau teksnya nggak tahu. Oke, Miss kasih tahu. Teksnya adalah recount text. Ini materi kelas 8 ya. Jadi teks yang menceritakan pengalaman masa lalu seseorang. Nah, kamu sudah tahu isinya, kamu sudah tahu jenis teksnya. Sekarang saatnya jret. Nah, ini dia pertanyaannya. Pasti kamu gampang deh jawabnya. Coba deh. Teks di atas tadi menceritakan tentang apa tadi lah? Apa, Dius? Apa Deka? Deka? Wah, ada Bima. Halo Bim. Ada Jordan juga, ada Amata. Wow, ternyata sudah ada 17 siswa nih. Akbar mungkin? Akbar biasanya profil picture-nya bagus. Oke, Deka, silahkan Deka. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, Dek. Delta ya. Coba. The car accident ya, kecelakaan mobil yang terjadi kepada si penulis. Ya iya, Miss. Kan tadi udah dijelaskan dari awal sampai akhir, yang dibahas adalah tentang kecelakaannya si penulis. Betul, Deka, good job. Oke, nomor 7 ya, langsung saja. Kenapa sih kok si penulis itu mendapatkan kecelakaan mobil? Ayo, tadi gampang banget nih. Kok dia kecelakaan tadi karena apa, Akbar? Oh, atau yang Banter-banter. banter-banter. Kok iso dhek banter-banter? Karena dia itu koyone rodok ngopo dhek tadi. Semalamnya ngapain? Ngantuk. Ngantuk. Oh, bener Malika. Karena dia ngantuk, banter toh. Nah, tabrakan jadinya. Benar, berarti jawaban Gilang dan Malika Misu jadiin satu. Si penulis itu ngantuk dan si penulis tadi itu mengendarai mobilnya terlalu cepat. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Nah, gitu dong 9C. Kita lanjut nomor 8 ya.
itu membutuhkan ya penulis itu membutuhkan banyak uang yang tinggi untuk membayar asuransi mobilnya, bla bla bla, kecelakaan mobil yang dia alami. Coba Misus kasih clue-nya dulu ya. Jutu itu karena, although itu meskipun, because tuh sama ya kayak jutu, in order to, supaya, agar, dalam rangka, aduh banyak banget nih artinya. Nah, coba jawaban kamu apa Malika? Oh, yang bawah nggak kelihatan. Oke. Apa jawaban kamu Malika? Apa? Bravo ya? Oke, yang jutu ini dikarenakan ya. Kalau ini karena deh. Biar ada bedanya dikit. Kecelakaan itu membutuhkan, membuat si penulis itu membayar tinggi untuk asuransi mobil, bla bla bla, car accident he had. Yang A. Ah, benar Malika. Cuman sebenarnya A sama C itu mirip ya. Sebenarnya ya A sama C itu mirip. Jadi kalau kamu jawab A juga sebenarnya benar, yang C juga itu juga benar ya. Semoga ini ada sedikit kesalahan sih. Harusnya ini because of. Nah, kalau yang C because of tidak bisa menjawab yang soal nomor 8. Kenapa? Misus kasih contohnya ya. Gilang, umpamanya Gilang apa ya? Gilang suka bermain. Kamu suka main apa? Free Fire, Gilang? Gilang suka bermain game ya. Karena diriku. Nah, jadi karena pengaruh kamu jadi Gilang suka bermain game. Nah, kalau because of ya, beda loh because sama because of. Coba satunya because of ya, because ya. Gilang suka bermain game. Nih coba bedanya ya. Because karena dia suka bermain game karena dia apa? Karena dia kenapa sih kalau orang suka main game tuh punya waktu luang ya? Karena dia banyak waktu luang. Karena dia mempunyai HP baru gitu kan. Nah, coba beda toh. Oke ya. Kalau because of itu diikuti oleh kata benda, ya kan? Ini you itu kata benda. Tapi kalau because, ini sama-sama karena ya. Tapi kalau because itu diikuti oleh kalimat ya, kalimat utuh itu bedanya. Gilang likes playing game because of you. Karena kamu, makanya si Gilang tuh jadi suka main game toh. Nah, Enggak ya? ini contoh Gilang. Kemudian Gilang suka bermain game karena dia mempunyai HP baru, HP-nya baru, kemudian spesifikasinya cocok buat main game. Nah, jadinya dia jadi suka nge-game. Itu contohnya ya. Jadi bedanya antara because of sama because. Walaupun sama-sama artinya adalah karena. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, panjang, Miss. Jelas. Kalau nggak panjang namanya bukan teks. Nah, tapi coba deh Gilang. Dari judulnya saja.
Indonesian sambal. Sambalnya Indonesia. Sambalnya Indonesia. Ayo bener. Sambal. Bener loh. Sambal Indonesia itu beda loh sama sambal-sambal yang lain. Coba kita. Sama aja pedesnya. Tapi sama-sama pedes. Cuma katanya lebih nampol kalau yang dari Indonesia ya. Oke. Kalau dari judulnya dia deh. Kok sambal Indonesia? Kemudian setelah kamu lihat lebih lanjut lagi, kok ada ingredient, kok ada steps-nya, kira-kira jenis teksnya apa, Gil? Mengolah nek enggak apa gitu. Itu yang mengolah, yang membuat sesuatu, itu jenis Membuat sambal. Membuat sambal. Itu jenis teksnya apa namanya? Enggak tahu. Nah, Misus kasih tahu lagi. PR Bola. Procedure text. Proses. Procedure. Coba kamu buka lagi ya materi semester 1. Jadi ada oke, thank you. Ada procedure text. Procedure text itu jenisnya ada 3. Ada 3, yaitu recipe alias resep masakan. Nah, ini nih resep masakan. Kemudian ada manual atau cara-cara melakukan sesuatu. Contoh, cara menggunakan HP Android umpamanya. Cara bermain game Free Fire umpamanya. Ya, itu juga manual namanya. Nah, ada lagi satu lagi namanya tutorial. Ya, tutorial itu kalau ini kamu nonton YouTube atau kamu nonton video, kemudian di situ ada langkah-langkahnya. Nah, itu namanya tutorial gitu. Intinya kalau procedure text itu teks yang menjelaskan sesuatu melalui langkah-langkah ya. Nah, atau melalui sebuah cara seperti itu. Oke, nah Miss Yus rasa apa ya tidak terlalu ini ya kalau procedural text itu nggak terlalu jelimet kayak teks-teks yang lain gitu. Tapi nggak ada salahnya kita baca dulu untuk ingredients-nya ya. Ingredients alias bahan-bahan. Oke, max 1 cup. Jadi buatlah 1 cangkir saja. 1 cup coarsely chopped Thai chilies atau cabai Thailand ya, atau namanya red jalapeno. You can substitute, kamu bisa menggantinya, dan juga kamu bisa potong dadu dengan red bell peppers. Bisa juga itu jenis-jenis apa ya, cabai ya, untuk memanaskan ya, Nomor 9 jawabannya. panasnya. Sebentar, jangan dulu. Kita harus baca dulu, Gilang. Biar kamu nanti pasti menjawabnya benar. Sabar, oke? Nah, itu ya. Jadi bahan-bahannya tadi jelas cabai. Kemudian ada bawang. Kemudian ada minyak canola. Ini tuh Indonesian sambal ya. Kok ada minyak canola juga nih. Kemudian sejumput garam. Kemudian cuka putih. Loh, ada cuka juga nih. Kemudian 1 gelas air. 1 teko air, maaf. Nah, warning nih, ada peringatannya. Kamu disuruh mengenakan sarung tangan dapur. Soalnya kalau kamu nanti tiba-tiba ya menggosok mata kamu setelah memasak sambel-sambelnya yang pedes tadi itu, bahan-bahannya yang pedes tadi ya bisa matanya perih ya kan. Nah, sekarang stepnya. Yang pertama kamu tambahkan minyak dulu ke dalam wajan, kemudian kamu putar panasnya ke medium. Once the oil is up to the temperature, pas sudah suhunya, baru kamu tambahkan tadi ya chili sama garlic. Kemudian kamu aduk-aduk sampai chilinya itu wilt ya, agak kering gitu dan lebih lunak gitu kan. Nah, kurang lebih 5 menit saja. Biar kelunakannya tuh pas, kayak kan, biar mudah untuk diulek. Nah, green itu diulek. Nah, kemudian setelah itu kamu pindahkan tadi cili-cili yang udah digoreng tadi ya ke pengulekan. Apa sih pengulekan?
Cobek. Aduh ya Allah. Cobek atau pestle atau blender, terserah lah. Pokoknya yang untuk melumatkan ya. Pakai spoon yang kecil aja. Kemudian kamu tetap ya, minyaknya tadi tetap di pancinya aja. Nanti buat goreng lagi gitu. Nah, sesudah itu kamu tambahkan garam dan juga cuka ke cobek tadi. Kemudian mash. Kamu becek-becek, becek-becek. Kamu ulek sampai bentuk yang kamu inginkan lah ya, sampai lunak ya boleh, kamu masih ada perintil-perintilnya itu juga boleh, serahlah. Kemudian kamu tambahkan ya campuran tadi ke minyak cabai tadi itu, kamu aduk-aduk dengan dipanaskannya medium saja, 1-2 menit aja, nggak usah lama-lama, nanti gosong itu sambal kamu ya. Baru setelah itu kamu tuangkan segelas apa ya? Kamu tuangkan ke dalam apa ya, botol gelas kaca gitu kan, dan kamu simpan kurang lebih sampai 2 bulan. What? Ini bikin sambal disimpan ya? Oke, ada pro tipsnya, ada tipsnya ya. Kamu tuangkan juga air dan kopi. Jadi sesudah kamu buat nyambel tadi itu kan, pastinya kan masih ada sisa-sisanya ya, yang baunya atau rempah-rempahnya tadi nempel gitu kan. Kamu kasih kopi aja, kopi ke pemblendernya tadi, biar untuk ngilangin baunya. Nah, Gilang, kamu sudah tahu nih procedure text, kamu sudah tahu langkah-langkahnya membuat Indonesian sambal. Baru setelah itu kamu jawab pertanyaannya. Yang nomor 9 Yanti kayaknya. Kamu yang 9 nama kok jangan kayaknya, Gilang. Sudah Misus jelaskan. Kamu harus yakin. Oh ya, Yanti. Nah, kamu harus percaya diri. The way to make Indonesian sambal, bahwa ini adalah cara untuk membuat Indonesian sambal. Good job, keren. Sekarang nomor 10. Jangan aku, Miss. Ya, oke. Coba Deka deh sambil dibaca nih. 2 dari pernyataan di bawah ini. Nah, sekarang soal-soalnya ada yang kayak gini nih. Ada pernyataan, kemudian nanti ada, kamu suruh milih 2 atau 3 pernyataan yang sesuai dengan teksnya. Oke, ini bisa seralat dulu. Ini bukan ABCD, tapi ini Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, dan Romawi 4. Nah, 2 dari cara di bawah ini mungkin terjadi jika kita melakukan prosesnya di step 2 ini 3 menit. 3 menit ya tadi. Nah, nih. Padahal di sini 5 menit ya. 5 menit biar lunak ya, biar empuk si cili-cilinya tadi. Nah, kalau 2 menit berarti kurang dari 5 menit, apa yang terjadi? Coba cek, coba. Apa Deka jawaban kamu, Dek? Yang jelas adalah cabenya tadi ya, kalau 2 menit apakah sudah selunak kalau 5 menit? Nah, coba. Atau Adius bisa bantu? Malika? Akbar? Oke, Malika menjawab A. Coba kita cek jawabannya Malika, oke? Yang nomor 10 ya. A, coba. Nomor 1, cabai dan bawang putihnya tadi tidak akan sampai ke kelunakan yang diharapkan. Kelunakan ya. Kelunakan yang diharapkan. Benar, karena belum sampai 5 menit gitu. Nomor 1 berarti benar Malika. Berarti jawabannya antara yang A sama yang B. Nah, sekarang yang keempat coba jawaban Malika tadi. Cabai dan si bawang putih tadi tidak akan
cukup lunak untuk diulek. Ya iya, karena kan nggak nyampe 5 menit, jadi tidak cukup lunak. Berarti nomor 4 benar. Nah, sudahlah ini nggak usah dilihat. Jawabannya memang yang A. Good job Malika. Sip, sip, sip. Lanjut, yuk Malika lagi deh. Biar cepet ya. Steer them. Them itu berarti mereka. Oke, ini tadi ada di step nomor 5 ya. Nah, nanti bisa kasih tahu. Steer them. Aduklah mereka pada saat dengan panas yang medium selama 1-2 menit. Yang diaduk apa Malika? Campuran. Campurannya. Campuran apa tadi? Campuran, oke. Ini juga campuran. Terus? Cabai. Minyak cabai. Betul. Sama? Ya benar, sama cuka ya. Minyak cabai sama cuka. Nah, ayo calon ibu-ibu di sana, termasuk Miss Yus, kita bisa coba ya bikin sambal ala-ala ini tadi ya, ala-ala Indonesian sambal gitu. Oke, nomor 11 Charlie benar sekali. Nah, selanjutnya adalah timun mas. Nah, coba Gilang, kamu tahu nggak cerita tentang timun mas? Gil? Deka? Sambil makan ya. Astiti tahu nggak cerita tentang timun? Oh, Deka, oke. Silahkan Deka. Apa? Kamu tahu nggak cerita tentang timun mas? Tahu. Tahu. Gimana coba ceritanya? Ini cuma versi bahasa Inggrisnya aja. Sekarang coba kamu bahasa Indonesianya. Intinya apa? Ayo. Intinya timun mas lari dari raksasa. Lari dari raksasa. Timun mas itu asalnya dari mana? Coba Deka. Dari timun. Oh, benar. Dari timun, benar. Dari timun yang didapatkan oleh Raksasa. raksasa. Benar. Kemudian si raksasa itu apa nih? Tapi kan nggak mungkin segala sesuatunya tuh gratis, toh Deka. Syaratnya apa? Kalau udah gede dibalikin ke raksasa. Kalau udah gede dibalikin ke raksasa buat dijadikan Makanan. makanan itu ya. Tapi apakah si janda tua tadi ini Suruh kabur timun mas. nah, ngasih apa dia? Ngasih bahan-bahan. Ngasih bahan-bahan, ada apa aja? Lupa. Oke, bahan-bahannya berarti kamu sampai sini ya. Bahan-bahannya bisa juga jadi baca nih. Ini nih. Bahan-bahannya sekantong garam. Oke, ada sekantong garam. Sebenarnya bahan-bahannya ada 3 ya. Kalau di sini cuma disebutkan ada sekantong garam. Kok cuma sekantong garam ya? Padahal ada jarum juga, ada apa juga. Nah, tapi intinya kamu udah tahu ya tentang timun mas ini ya. Oke ya, kita cek dulu nih pertanyaannya. Oke, so menurut kamu mana 3 dari pernyataan di bawah itu yang merupakan karakter yang digambarkan di teks? Coba. Karakternya apa? Coba karakternya apa? B. B. Coba kita cek. Coba ya kita cek dulu yang B bahwa 12. Oke. Yang nomor 1, the giant itu kejam
makhluk yang kejam sejak dia ingin memakan timun mas. Iya, awalnya dia baik ya, ngasih keturunan sama si janda tua tadi. Tapi kan ternyata dia ada maksud tersembunyi, ya kan? Ternyata kejam, dia pengen kamu suruh besarin terus aku tak makannya gitu. Waduh, ya itu jahat. Berarti nomor 1 Romawi 1 dan Romawi 1 benar ya. Berarti kemungkinan bisa A, bisa B, bisa C. D lupakan. Sekarang yang 2 ya. Oh, ini salah lagi. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang yang 2 ya. Timun Mas itu adalah gadis yang berani sejak dia tidak pernah menyerah kepada siapa tadi? Si raksasa. Iya, dia berani ya. Berani dia hadepin walaupun sambil lari gitu kan. Tapi ya maksudnya dia itu agar si raksasa ini teralihkan gitu kan dari si janda tua tadi. Oke, berarti yang nomor 2 benar. Ini tidak ada, sudah tidak usah dilihat lagi. Sekarang yang Romawi 3 coba benar nggak? Oh, timun mas. Timun mas itu adalah gadis yang pemalu. Apakah dia gadis yang pemalu? Ayo. Padahal yang Romawi 2 itu berani, tapi kalau di sini kok pemalu. Nah, berarti tidak match. Berarti yang nomor 3 ini bukan ya. Oke, berarti kemungkinannya 4. Apakah benar? Janda tua itu adalah seorang wanita yang cerdas. Oh ya, cerdas ya. Sejak dia meminta timun mas itu since itu sejak timun mas itu menyelamatkan hidupnya. Oke, meminta timun mas menyelamatkan hidupnya. Oke. Sip. Berarti yang nomor 12 adalah bravo. Oke. Kemudian yang nomor 13 nih. Deka lagi, main konfliknya apa sih sebenarnya? Konflik utamanya apa? Konflik utamanya apa, Deka? Yang membuat konflik tadi kan si siapa? Raksasanya. Nah, minta janjinya tadi itu toh. Konfliknya dimulai dari sini nih. Si raksasa itu datang dan meminta siapa? Si janda tua ini untuk timun mas tadi. Dia minta timun mas sebagai makanannya. Waduh, untuk dimakan ya. Nomor 14. So what lesson? Lesson itu berarti moral value-nya di sini. Pesan moralnya atau amanahnya kalau bahasa Indonesia ya. Coba, berarti apa sih? C. Coba, kita seharusnya tidak pernah menyerah untuk menyelesaikan masalah kita. Oke, betul sekali. Jadi kamu mungkin punya masalah sekarang ya kan? Kayaknya tuh kok nggak ada jalan keluar gitu. Tapi pasti ya Allah tidak akan memberikan masalah di luar dari kemampuan kita. Oke? Kadang kita lupa aja cara untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan apa yang pertama? Berdoa dong. Oke, 14. Oke. Satu lagi ya, satu teks lagi. Oke. Baiklah, nih. It's a break time, kamu ingat dulu. Oke. Oke, it's a break time, berarti ini adalah waktu istirahat. Kemudian Lisa dan Hana sedang, nah ini ya, jangan lupa, sedang makan siang bersama. Berarti settingnya pada saat, setting waktu ya, pada saat istirahat, kemudian mereka maksi. Nah, sedang apakah mereka? Ya jelas mereka sedang bercakap-cakap alias dialog. Oke, apa yang mereka sedang percakapkan? Mari kita baca. Lisa bilang apa? Aku dengar bahwa Leo itu mengikuti lomba pidato di sekolah kita loh. Oh, dia itu satu-satunya peserta dari kelasnya.
kamu tahu kan bahwa ada 4 peserta dari kelas kita. Oh, jadi di kelasnya Leo itu hanya dia. Tapi kalau kelasnya Lisa sama Hana ada 4. Oke, kita bisa pahami. Sekarang Hana menjawab, ya aku juga mendengar tentang itu. Dan dia tuh benar-benar bagus loh memberikan pidato kayak gitu kan. Oh, benarkah? Hai Leo, sini-sini datang ke sini ya, kemudian bergabung ya sama kita. Oh, hai Lisa, Hana, bisakah aku duduk dengan kamu? Dan semua mejanya yang lainnya tuh penuh loh, kayak gitu. Oh, tentu saja kamu boleh duduk. Aku dengar kamu juga sedang bergabung, sedang mengikuti ini ya, lomba pidato di sekolah kita pada hari Kamis, kayak gitu. Terus Lisa jawab, oh, aku yakin kamu akan melakukan pekerjaan yang terbaik. Kemudian aku harap kamu akan memenangkan pertandingannya ya. Terima kasih Lisa. Aku yakin aku yakin kamu bisa melakukannya Leo. Berarti kan si Hana itu memberi semangat ya sama si Leo. Dan aku harap yang terbaik untukmu untuk pada saat lomba itu. Yeah, thank you Hana. Aku akan mencoba sebisaku ya. Aku akan terus berlatih sampai lomba nanti. Tetapi ini akan menjadi pengalaman pertamaku. Jadi ya kita lihat aja deh kayak gitu kan si Leo bilang gitu. Oh, jadi ini pengalaman pertama Leo ikut lomba. Kemudian Lisa jawab apa? Ya, semoga beruntung ya. Thank you. Leo, kamu lapar enggak? Bisakah aku dapat ini makan siang, oh Allah minta ditraktir ternyata si Leo ya. Can I get you? Oh bukan, dia malah Lisa baik hati ya, malah nawarin makan siang. Terus Leo bilang apa? Oh ya bolehlah. Gimana kalau mie ayam ya, semangkok mie ayam gimana coba? Oke deh, baiklah. Nah itu berarti ya ada percakapan antara Lisa, Hana, sama Leo tentang lomba ya. Mereka bicarain lomba pidato. Oke, yuk. Sekarang kita jawab nomor 15. Apa jawabannya? So, Gilang, apa sih ya kemungkinannya si Lisa sama Leo itu apa coba? Kemungkinannya apa mereka? Apa Malika? B. B, coba nomor 15, bravo. Iya, teman sekolah ya, bukan teman satu kelas ya. Karena kan yang sekelas Lisa sama Hana. Ini yang ditanyain Lisa sama Leo. Oke, nomor 16 apa Malika? Sekalian aja. Di manakah tadi ya, di manakah kira-kira dialognya tadi itu bertempat? Tempat kejadiannya di mana, Malika? A. Bener lah, itu kan tadi pas waktu ini ya istirahat ya, kemudian mereka sedang ada di kantin. Oke, kita lanjutkan satu lagi ya, maaf satu lagi aja. Karena waktunya masih ada ya, satu lagi. Oke, coba Malika, kamu tahu nggak earthquake itu apa? Earthquake apa earthquake? Apa? Apa earthquake? Earthquake apa? Gempa bumi, iya. Kalau teks yang tentang gempa bumi itu apa, Malika? Peristiwa. Kalau teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang fenomena alam, kemudian tumbuhan, binatang. Kalau di bahasa Indonesia katanya eksplanasi ya. Kalau bahasa Inggris ada explanation, tapi ini bukan yang explanation. Adiknya explanation. Coba. Ini terakhir kita pelajari di semester 1 kemarin.
Oke, Misus kasih jawabannya aja ya. Report, oke. Teksnya adalah report text, oke. Jadi kalau report text itu tentang fenomena-fenomena alam atau tentang tumbuhan, segala sesuatu yang tentang fakta, karya ilmiah. Kemudian kalau mengulas tentang apa ya, tentang pelajaran IPA itu juga masuk nih ke text report, oke. Nah, kemudian kita baca ya. Gempa bumi adalah salah satu dari bencana alam yang berupa goncangan di permukaan bumi. Kemudian bencana ini terjadi di banyak area di dunia. Nah, kemudian hal ini maksudnya gempa bumi ini membawa banyak sekali korban dan juga kerusakan materi ya, kerugian material. Oke. Berarti paragraf pertama itu adalah tentang pengantar ya. Pengantar apa sih gempa bumi itu begitu ya. Kemudian paragraf kedua tentang apa? Nah, paragraf kedua ada beberapa jenis gempa bumi, termasuk tektonik dan juga gempa bumi vulkanik. Nah, berarti yang paragraf kedua nanti akan dijelaskan tentang jenis-jenis gempa bumi, yaitu tadi ada volkanik sama tektonik. Kalau tektonik itu seperti apa? Nah, kalau tektonik itu yang paling umum ya dan terjadi karena ada pergeseran dari lempengan. Oke. Nomor berapa ya, Miss? Nomor berapa? 17 sampai 19 aja ya. Nah, sementara itu kalau gempa vulkanik ya kan ini kayaknya pelajaran IPS ya. Ya nggak sih? Nah, itu akibat dari kan. Nah, itu kalau bahasa Inggris itu semua teks itu dari pelajaran-pelajaran cuma di bahasa Inggris kan aja. Dari kegiatan vulkanik ya. Jadi dampak vulkanik alias ada dari mana? Dari gunung berapi gitu kan. Nah, itu ya. Jadi ada dua, yaitu gempa vulkanik sama gempa tektonik. Itu ada di paragraf kedua. Oke. Sekarang paragraf ketiga nih. Gempa bumi itu terjadi karena lapisan di bawah permukaan bumi itu aktif ya. Nah, kemudian lapisan dasar ini adalah lapisan yang padat ya. Kerak padat dan juga panas dan juga hampir inti di luarnya itu tuh cair dan juga ada dan inti dalamnya itu padat. Jadi ada inti luarnya cair, inti dalamnya padat. Akhirnya ya terjadi gempa bumi tadi. Oke. Kemudian kerak dan juga mantel, kok mantel sih? Kerak dan mantel benar ya kalau di IPS ya. Maaf nanti kalau misalnya agak salah menjelaskan ya karena ini IPS gitu kan. Jadi mungkin ada salah untuk menerjemahkan. Kerak dan mantel dan bentuk kerak dan mantel itu adalah namanya litosfer. Oke, mereka membentuk litosfer itu ya. Kemudian itu membuat lempengan tektonik. Aduh, jadi antara si kerak dan mantel itu membentuk litosfer dan litosfer itu membentuk lempengan tektonik. Oke. Ya, seperti itu deh intinya ya. Kemudian pelatnya itu constantly ya, terus bergerak. Akhirnya keraknya itu menjadi stres, tertekan gitu kan maksudnya. Karena dia tertekan, terjadilah gempa bumi. Nah, berarti yang paragraf 3 itu adalah asal muasal terjadinya gempa bumi. Ini kata kuncinya. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini adalah dampak yang terjadi ketika si lempengan tadi itu tertekan ya dan menyebabkan sebuah fault atau kesalahan ya. Kesalahan tadi itu bergerak terus, jadi tectonic plates-nya itu bergerak terus. Nah, ketika tiba-tiba ada pergerakan, maka gempa buminya terjadi. Oke, berarti yang paragraf keempat itu masih lanjutannya paragraf ketiga, yaitu terjadinya gempa bumi. Nah, selanjutnya yang paragraf terakhir
atau paragraf 5, epicentrum. Oh, berarti paragraf 5 membahas tentang epicentrum. Epicentrum adalah titik atau pusat gempa. Akan tetapi goncangan atau getaran yang dirasakan bermil-mil away dari jauhnya dari pusat. Oke, berarti epicentrum alias titik terjadinya gempa. Itu ada di paragraf kelima. Nah, kalau kamu sudah membaca dan memahami teksnya, baru kita jawab pertanyaannya. Apa, Gilang, nomor 17 jawaban kamu? Efek. Tadi efek adalah dampak ya. Langsung aja ke kata kuncinya ya. Kalau yang digaris bawahi ini berarti yang akan ditanyakan. Nah, closest in meaning to. Berarti kamu disuruh mencari persamaannya. Oke. Nah, persamaannya dari dampak apa, Gilang? Persamaannya apa? Atau Malika bisa membantu Gilang? D bukan. D, apakah delta? Oke, delta influence. Influence itu artinya mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Kalau result, result itu adalah hasil. Kalau produk itu adalah produk ya atau bentuk ya. Bentuk, kemudian outcome itu adalah pengeluaran. Nah, coba. Kalau yang influence kayaknya masih kurang tepat deh. Malika, coba ada jawaban yang lain. Dampak atau merupakan benar sekali Deka. Result ya. Jadi persamaan dari dampak adalah hasil. Dampak kamu belajar dengan baik ya hasilnya, hasil dari kamu belajar baik. Nah, itu kan sama, oke. Nomor 18 apa Deka? Sekalian aja Deka. Gempa bumi yang umum tadi terjadi ketika, nah gempa bumi yang umum tadi disebut gempa tektonik ya. Karena lempengan tadi itu ya. Nah, tadi terjadinya karena apa, Deka? B. Bravo ya? Iya. Oke. Kita cek 18, kita cek di kalimatnya, di teksnya ya. Kamu tadi kan menjawab yang B, litosfer yang terbuat dari tectonic plate. Ketika ada litosfer. Ketika ada litosfer, oh masih belum selesai nih. Ini masih nanti harus terbentuk dulu kerak sama mantelnya dulu baru selesai. Iya. Oke, bukan. Berarti masih belum tepat ya. Jadi penyebabnya tadi kenapa? Coba. Ada lapisan-lapisan tadi yang aktif tadi itu loh. C. C, benar banget. Tambah 18 yang C. Ini benar nih. Yang ini, oke. Oke, yang ini benar sekali. Oke. Satu lagi setelah ini Miss Yus presensi. Oke, the third paragraph. Nah, tadi paragraf ketiga tentang apa ya? Tentang apa coba Malika? Masih ingat gak? Oke. Baiklah. Bagaimana cara terjadinya gempa bumi? Oke.